Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Arif Catur Febriansyah, mahasiswa Universitas Lampung Prodi PGSD. Di sini saya ada tugas ataupun ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan inklusi. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pendidikan inklusi dengan 3 subbab, yaitu latar belakang pendidikan inklusi, isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar, dan kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Pada pokok pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pada pendidikan dasar, kehadiran peserta didik inklusi perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus atau ABK, belajar bersama dengan anak normal atau non-ABK, usia sebaiknya di kelas anak yang biasa, yang berdekatan atau terdekat dengan tempat tinggalnya. Menerima ABK di sekolah dasar terdekat merupakan impian atau mimpi indah bagi para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, SD ataupun sekolah dasar inklusi yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani anak-anak yang sekolah dengan kebutuhan khusus itu. Kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen karena karakteristik ABK dan reguler. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Akhirnya, guru-guru yang berhadapan langsung dengan ABK di kelas mengeluh dan kesulit untuk mengajar satu metode yang sama dengan perlakuan yang sama juga sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Pendidikan inklusif SD belum beriringan dengan visi pendidikan, belum berdasarkan inklusi etos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku dan sulit diakses oleh ABK masih ditentukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Guru-guru belum mendapatkan training atau praktikal, dan kebanyakan yang diberikan adalah sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap terpaksa dalam mendampingi ABK memahami materi yang disampaikan. Pada pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Berdasarkan definisi dan tuturan dari undang-undang tentang pendidikan inklusi, anak yang tergolong ABK adalah mereka yang kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak yang dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak yang berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Pendidikan inklusi berarti bahwa sekolah harus menerima mengakomodasi semua anak tanpa kecuali. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis budaya, bahasa minoritas, dan kelompok anak-anak tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan One School for All. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak termasuk difabel. Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan yang sama pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pada pasal 6 ayat 1, ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuhkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusif seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul dan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah reguler yang dijadikan perintisan itu memang diuntukkan anak-anak lama belajar dan anak-anak sulit belajar sehingga perlu mendapatkan pelayanan khusus karena masih dalam tahap perintisan sampai sekolah belum dapat informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut sampai sekarang. Untuk yang ketiga adalah kendala-kendala implementasi pendidikan inklusi. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pengimplementasian pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang, sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru. Sekolah inklusi menunjukkan betapa
sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apabila sistem kurikulum pendidikan inklusi yang ada sekarang masih belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi ini hanya terkesan seperti program eksperimental. Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban oleh para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntutan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh siswanya. Sementara di sisi lain, para guru tidak memiliki keterampilan cukup untuk menyampaikan materi pelajaran pada siswa yang difabel. Tidak jarang terjadi misunderstanding antara pihak sekolah inklusi mengenai peran guru GBK di sekolahnya. Tanggung jawab terhadap anak berkebutuhan khusus di kelasnya tetap dipegang oleh guru kelas, bukan diserahkan sepenuhnya kepada GBK, melainkan antara guru kelas dan GBK harus saling bekerja sama dan melayani anak berkebutuhan khusus. Mulai dari mengidentifikasi anak, mengasesmen anak, sampai dari penyusunan program pembelajaran individual atau PPI bagi anak tersebut. Dengan demikian mengingatkan pentingnya peran dan tugas dari guru pembimbing khusus atau GBK dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, mencakup segala kebutuhan khusus di sekolah. Maka antara kewajiban dan hak mereka semestinya lah adanya keseimbangan. Sesuatu yang telah seimbang alhasil akan dipetik sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya anggaran tersendiri bagi guru pembimbing khusus atau GBK sesuai kapasitasnya sebagai GBK, maka sekolah inklusi yang sebenarnya akan terwujud, bukan sekedar pelabelan atau formalitas semata. Baik, sekian, terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya maaf. Dan see you next time.